Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat saya dimanapun berada, kita bertemu kembali belajar bersama kitab yang ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullah yang berjudul Qasasil Anbiya. Meneruskan perjumpaan kita yang kemarin masih tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tepatnya di halaman 95. Tapi sebelum saya baca ini, ada hal yang ingin saya sampaikan dulu, bahwa 15 bulan Nabiullah Ibrahim alaihissalam harus disembunyikan, harus diungsikan dari masyarakatnya. Hal itu karena kebijakan Namrud yang mengharuskan semua wanita ibu yang melahirkan anak laki-laki harus dibunuh. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika lahir harus diungsikan, harus dijauhkan dari masyarakat supaya tidak menjadi korban dari keputusan atau kebijakan Namrud. 15 bulan berlalu, maka ibunya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu Amilah, membawa sang anak pulang ke rumahnya dan dipertemukan dengan orang tuanya, bapaknya, yaitu Azar, atau dengan nama lain Tarah. Ketika dibawa pulang, Tarah pun atau Azar justru senang bahwa anaknya masih hidup. Maka disitulah Ibrahim hidup dengan keluarganya. Ibrahim kecil, terus tumbuh hingga remaja. Dan dalam perjalanan hidupnya sampai remaja itu banyak hal yang itu bertentangan dengan orang tuanya, khususnya bapaknya, yaitu Azar. Di antara hal yang dikisahkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tarikhnya itu, bahwa Azar itu juga melibatkan Ibrahim yang remaja itu untuk ikut memperjualbelikan atau mendagangkan produk karyanya Azar, yaitu tukang pembuat patung. Ibrahim remaja membawa patung-patung itu sebagaimana perintah orang tuanya. Tapi suatu ketika dia dibawain beberapa patung oleh bapaknya untuk dijualkan, saat menjual patung ini, apa yang beliau katakan, Ibrahim remaja itu, dia ketika menawarkan patung-patung ini ke masyarakat, dia bilang, ishtaru, belilah oleh kalian ma la yadurru wa la yanfa. Belilah patung-patung yang tidak membawa manfaat dan tidak membawa bahaya pula. Harusnya orang jualan itu kan menawarkan barangnya dengan yang baik-baik supaya orang itu tertarik. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Ibrahim remaja tidak mengatakan demikian, malah belilah patung-patung ini, itu patung-patung la yadurru, yang tidak membawa manfaat dan tidak membawa bahaya. Itu akhirnya orang-orang tahu, kok aneh gini anaknya Azar itu. Nah, itu akhirnya patung-patung itu pun nggak laku dijual. Ketika nggak laku dijual, apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Dibawalah patung-patung itu di sebuah sungai. Dia lihat ada orang gitu, kemudian patung-patung itu dicelup-celupin ke air sambil mengatakan, minum air itu, ayo minum. Jadi patung itu dicelupkan ke air sambil bilang, usrubi, minum. Nah,
orang yang melihat kejadian itu mengetahui bahwa itu adalah putra Azar, sehingga banyak perbincangan di kalangan masyarakat bahwa putra Azar ini adalah yang mengingkari patung-patung itu, tidak mau menyembah patung itu, justru malah istihza, ya menghina patung-patung itu. Nah, akhirnya banyak suara sumbang yang datang dari masyarakat ke Azhar, sehingga Ibrahim remaja tidak diperbolehkan untuk membawa patung-patung lagi. Akhirnya dia dikurung di dalam rumah. Hari berlalu, tahun pun juga berlalu, bulan berlalu. Ibrahim yang remaja itu, sebagaimana kita ketahui di kalangan para ulama bahwa beliau diutus sebagai seorang nabi itu saat beliau berusia 16 tahun. Nah, tentunya kalau sudah diangkat sebagai seorang nabi, itu kan harus berdakwah, harus menyampaikan risalah. Maka di Qasasul Anbiya halaman 95 karya Ibnu Katsir ini, kita akan membahas bagaimana Nabiullah Ibrahim menyampaikan dakwah ilahiyah, risalah ilahiyah itu. Maka yang pertama adalah beliau berdakwah kepada bapaknya sendiri, yaitu Azar. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma dzakara ta'ala munazaratahu li abihi wa qaumihi. Thumma dzakara, kemudian Allah Subhanahu wa taala menuturkan, menyebutkan munazaratahu, tentang munazarah, perdebatan-perdebatan, tentang dialog-dialog, li abihi, dengan bapaknya, wa qaumihi, dan dengan kaumnya. Kama sanazkuruhu, sebagaimana yang akan kami sebutkan, yang akan kami uraikan insyaallah. Wa kana awwalu da'watihi, awal dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam li abihi, adalah kepada bapaknya sendiri. Wa kana abuhu mimman ya'budu al-asnama, dan bapaknya ini adalah termasuk orang yang menyembah berhala. Li'annahu ahaqqun nasi bi ikhlasin nasiha lahu, karena itu Nabiullah Ibrahim yang sudah diberikan wahyu oleh Allah sebagai sang rasul, maka ahaqqun nas bi ikhlasin nasihati lahu, yang terketuk pertama kali oleh beliau adalah keluarganya sendiri untuk kemudian diajak bertauhid. Kama qala ta'ala, sebagaimana hal ini terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Apa di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa wazkur fil kitabi Ibrahim, dan sebutkanlah, ceritakanlah, kisahkanlah fil kitabi Ibrahim, di dalam kitab Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya Ibrahim itu adalah sosok yang sangat benar, yang sangat jujur. Sosok Nabi yang sangat jujur. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata li abihi, kepada bapaknya. Apa kata Ibrahim? Ya abati, duhai ayahandaku. Lima ta'budu, kenapa engkau menyembah ma, sesuatu, la yasma'u, yang tidak bisa mendengar, wala yubsiru, dan tidak pula bisa melihat, wala yughni 'anka syai'a, dan tidak pula apa yang bapak sembah itu membutuhkan bapak, atau sebaliknya bapak pun juga tidak butuh sebenarnya terhadap hal itu. Ini yang pertama. Coba kita lihat di kata pertama, bagaimana sosok Nabi Ibrahim itu memanggil bapaknya, ya abadi. Tidak ada kata yang paling halus di dalam Al-Quran, panggilan seorang anak kepada orang tua, melainkan dengan ucapan, dengan panggilan ya abadi. Itu kata yang sangat halus di dalam Al-Quran.
kata yang bermakna kesopanan, kata yang menyandang makna kasih sayang seorang anak kepada orang tua. Karena itu manggilnya adalah ya abati. Sebagaimana Ismail alaihissalam ketika dialog dengan Nabi Ibrahim pasca mimpi itu, Ismail juga menggunakan panggilan yang sama. Ya abati, if'al ma tu'mar. Duhai ayahandaku, lakukanlah apa yang diperintah oleh Allah. Beliau Ismail menggunakan panggilan ya abadi. Demikian juga Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Kemudian yang kedua, ya abadi, inni qad ja'ani minal ilmi. Duhai ayahku, ini sesungguhnya aku, qad ja'ani, telah datang kepadaku, minal ilmi, suatu ilmu, ma lam ya'jika, ilmu yang bapak tidak dapat. Fattabi'ni, maka ikutilah aku. Ahdika siratan sawiyya, maka bapak akan kutunjukkan jalan yang lurus itu, jalan tauhid itu. Ya abati, la ta'budus syaitan. Kata Ibrahim kemudian, wahai ayahandaku, janganlah kau menyembah setan. Inna syaitana, sesungguhnya setan itu, kana lirrahmani asiyya, kepada Tuhannya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, asiyya, dia durhaka. Seakan Nabiullah Ibrahim itu mengingatkan lagi bagaimana kedurhakaan iblis, setan, kepada Allah saat tidak mau bersujud kepada Adam. Bagaimana kemudian iblis itu mengilhami Qabil sehingga terjadi pembunuhan terhadap adiknya. Bagaimana kemudian iblis itu juga merongrong manusia sehingga di eranya Nabi Idris alaihissalam, iblislah yang berperan penting saat mulai terjadi kemusyrikan. Demikian juga di eranya Nabi Nuh, demikian juga di eranya Nabi Hud, dan juga demikian pula di eranya Nabi Saleh alaihissalam. Mereka semuanya itu dipengaruhi oleh iblis, oleh setan. Karena itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam berpesan kepada bapaknya, berdakwah kepada bapaknya, bahwa janganlah kau menjadi penolong setan, karena setan itu lirrahmani asiyya, mereka itu durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya abati, duhai bapakku, inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman fatakun syaitani waliyya. Duhai ayahandaku, inni akhafu, sesungguhnya aku takut, aku khawatir, an yamassaka azabun, aku khawatir ada azab besar, ada azab yang sangat pedih akan menimpamu. Minar rahmani, suatu azab yang itu diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fatakul syaitani waliyya, karena engkau menjadi pembantu-pembantu, teman-teman dari syaitan. Qala, Azar menjawab. Apa reaksi Azar saat mendengar Nabiullah Ibrahim dengan tulus, dengan ikhlas mengajak untuk bertauhid itu? Kata Azar, araghibun anta an alihati ya Ibrahim? Apakah engkau benci? Raghiba'an, araghibun anta an, apakah engkau benci Ibrahim terhadap Tuhan yang kusembah? La in lam tantahi la arjumannaka, jika kau tidak berhenti, artinya jika kau terus saja berdakwah seperti itu, mengajak kepada menyembah Allah, kalau kau nggak berhenti, la arjumannaka, niscaya engkau akan kurajam. Makna rajam itu sendiri adalah menyiksa dengan dilempari dengan batu. Wahjurni maliyya, maka di samping mengatakan tadi itu, Azar juga mengatakan kepada Ibrahim, wahjurni maliyya, nyahlah engkau dariku selama-lamanya. Artinya pasca berdakwah seperti itu, Nabiullah Ibrahim diusir oleh Azar.
Qala salamun alaik. Ibrahim berkata, salamun alaik. Semoga keselamatan tetap atasmu, wahai ayah. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan memintakan ampun untukmu kepada Tuhanku. Innahu kana bi hafiyya. Sesungguhnya Tuhanku itu kepadaku sangat baik. Wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wad'u rabbi 'asa an alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya. Wa'tazilukum, aku akan meninggalkan kalian. Wa ma tad'una min dunillahi, dan apa yang kalian sembah. Wa ad'u rabbi 'asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya. Aku pun akan selalu berdoa kepada Tuhanku supaya aku tidak mengalami hal yang buruk seperti yang akan kalian hadapi kalau kalian menyembah berhala-berhala itu. Surat Maryam ayat 41 sampai 48. Lalu bagaimana kemudian Ibnu Katsir menginterpretasikan ayat tadi itu? Coba kita lihat. Fadzakara ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ma kana bainahu wa baina abihi, di perdebatan antara bainahu, antara Nabi Ibrahim, wa baina abihi, dan antara bapaknya, minal muhawarati wal mujadalati, yaitu muhawara, dialog-dialog, mujadalah, perdebatan. Wa kaifa da'a abahu il haqq, bagaimana Nabi Ibrahim da'a abahu, mengajak bapaknya ilal haqqi, untuk menuju jalan yang benar, bi altafi ibaratin, dengan kata-kata yang bagus, kata-kata yang lembut, wa ahsan isyaratin, dengan sebaik-baik isyarat, petunjuk. Bayyana lahu budlana ma huwa alaihi min ibadatil awthan. Nabi Ibrahim menjelaskan kepada bapaknya bagaimana butlan, ketidaktepatan, kesalahan apa yang dilakukan oleh bapaknya itu berupa ibadatil awthan, penyembahan berhala. Allati la tasma', di mana berhala-berhala itu tak bisa mendengar. La tasma'u du'a 'abidiha, di mana berhala-berhala itu tidak bisa mendengar doa-doa orang yang menyembahnya. Wala tubsir makanahu, kalaupun mereka datang kepada berhala-berhala itu, maka berhala-berhala itu la tubsir, tidak mungkin bisa melihat. Fa kaifa tughni anhu syai'a, maka kok bisa-bisanya kemudian bapak itu butuh kepada mereka, padahal mereka pun juga tidak butuh kepada bapak. Au taf'al bihi khairan min rizkin au nasrin, atau engkau, wahai bapak, berharap akan kebaikan terhadap berhala-berhala itu, atau meminta rezeki dari berhala-berhala itu, atau minta pertolongan kepada berhala-berhala itu. Ini interpretasi dia dari Ibnu Katsir. Thumma qala lahu munabbihan ala ma a'tahu wa hum minal huda wal ilmi. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya, munabbihan, secara memberi peringatan. Memberi peringatan tentang apa? Ala ma a'tahu Allahu minal huda wal ilmi an-nafi'. Memberikan peringatan dengan menyampaikan bahwa Nabi Ibrahim mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu an-nafi' yang bermanfaat. Wa in kana asgharu sinnan, meskipun secara usia Nabi Ibrahim itu lebih muda dari bapaknya, yani min abihi, dari bapaknya. Apa kata Nabi Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim surat Maryam ayat 43, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyyah. Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku suatu ilmu yang engkau tidak punya, tidak engkau miliki, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan tunjukkan bapak ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Ay mustaqiman wadihan sahlan, satu agama yang lurus, wadihan, jelas, wa sahlan hanifan, sahlan itu mudah, hanifan itu juga tegak, yufdi bika ilal khairi, yang bisa mengantarkan bapak pada kebaikan.
fid dunyaka wa ukhraka. Kebaikan bapak di dunia pun juga kebaikan bapak di akhirat. Falamma arada hadha rushd, maka ketika Nabiullah Ibrahim menyampaikan itu alaihi kepada bapaknya, wa ahdi hadhihi nasihati ilaihi, dan menunjukkan nasihat-nasihat itu kepada bapaknya, lam yaqbilha bih, bapaknya tidak mau menerima. Wala akhadha anhu, tidak pun juga mengambil nasihat itu. Bal tuhaddidhu wa tawa'adahu, bahkan sebaliknya, justru bapaknya malah mengancam Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim muda, remaja, yang sudah tangguh, yang sudah tegas saat dia berdakwah, tapi talatuf, tetap sangat lembut. Lalu bapaknya kemudian berkata, apa kata bapaknya itu? Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau benci kepada Tuhanku? La in lam tantahi la arjumannaka. Jika kau tidak menghentikan itu, maka akan kurajam kau. Qila bil maqali wa qila bil fa'ali. Ada sebagian pendapat mufassir mengatakan itu tidak hanya ucapan, tapi juga ada tindakan fisik. Wahjurni maliyah. Setelah kemudian itu dikatakan diusir. Wahjurni, nyahlah engkau dariku. Hijrahlah engkau dariku maliyah, untuk waktu yang panjang. Akhirnya dia diusir. Ai waqtani wa atil hijrani fa'indaha qala lahu Ibrahim. Jadi beliau diusir oleh orang tuanya. Wa atil hijrani. Jadi suruh pindah dari rumahnya untuk waktu yang lama, dalam arti ya jangan tinggal di rumah itu lagi. Qala lahu Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, ucapan yang keras dari bapaknya itu, ucapan yang mengancam. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, salamun alaik, semoga keselamatan tetap atas bapak. Surat Maryam ayat 47. Ai la yasiruka minni makruhun wa la yanaluka minni adha. Wahai bapak, la yasiruka minni makruhun. Bapak tenang aja. Bapak tidak akan mendapatkan sesuatu yang buruk dariku. La yasiruka minni makruhun. Aku tidak benci kepada bapak. Wa la yanaluka minni adha. Aku pun tidak akan menyakiti bapak. Bal anta salimun min nahiyati. Bahkan saya jamin, bapak tidak akan mendapatkan perlakuan negatif dariku. Masya Allah, itu sosok Ibrahim. Padahal sudah diusir, sudah diancam-ancam seperti itu, beliau masih mengatakan yang sangat lembut. Wazadahu khairan. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, apa kata Nabi Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi. Duhai bapakku, aku akan mintakan ampun untukmu kepada Tuhanku. Innahu kana bi hafiyya. Sesungguhnya Tuhanku itu sangat baik kepadaku. Surat Maryam ayat 47. Qala Ibnu Abbas wa ghairuhu. Ibnu Abbas dan beberapa mufassir yang lain mengatakan, ay latifan yani fi anna hadani li ibadatihi. Tuhanku itu sangat lembut kepadaku, sangat penyayang kepadaku, memberikan hidayah kepadaku untuk menyembahnya, wal ikhlasi lahu, menyembah kepadanya dan ikhlas beramal untuknya. Walihada qal, karena itulah kemudian Nabi Ibrahim berkata, wa a'tazilukum, aku akan meninggalkan kalian. Wa ma tad'una min dunillahi, dan aku pun juga akan meninggalkan apa yang kalian sembah itu. Wa ad'u rabbi, aku akan berdoa kepada Tuhanku. Asa alla akuna, mudah-mudahan aku tidak ada bidu'ai dengan doaku. Rabbi kepada Tuhanku itu syaqiyah, orang yang celaka, dalam arti semoga aku akan berdoa kepada Tuhanku supaya aku tidak mengalami hal celaka seperti yang akan kalian dapati itu. Kemudian
Waqad istaghfara lahu Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim dalam konteks ayat tadi itu beristighfar untuk orang tuanya. Kama wa'adahu fi ad'iyatihi. Sebagaimana yang kita dengar tadi itu dari redaksi doanya. Falamma tabayyana lahu, ketika sudah jelas lahu bagi Nabi Ibrahim annahu sesungguhnya Azar itu aduun lillah. Ketika Nabi Ibrahim sudah melihat sekat jelas bahwa bapaknya sendiri itu sudah menjadi musuhnya Allah, tabarra'a minhu. Nabi Ibrahim melepaskan diri, tabarru' dari bapaknya Azar itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Taubah ayat 114. Apa kata Allah? Wa ma kana istighfaru Ibrahim, tiadalah istighfarnya Ibrahim itu li abihi, untuk bapaknya, illa an mau'idatin, kecuali dari sebuah perjanjian, sebuah janji. Mau'id itu juga bisa bermaksud suatu kondisi, satu tempat, satu keadaan. Wa'adaha iyahu, yang dia janjikan untuk orang tuanya. Falamma tabayyana lahu, ketika tampak jelas bagi Nabi Ibrahim annahu aduun lillah, ketika tampak jelas bahwa ternyata bapaknya memang benar musuh Allah, tidak mau menyembah Allah, mengingkari Allah, tabarra'a minhu Ibrahim, akhirnya tabarru', membebaskan diri dari orang tuanya. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim, maka dipuji dalam Al-Quran, halim, dia sangat penyayang, sangat lembut. Artinya dakwah beliau sangat elegan. Dan wa akhiru dakwahu, di akhir dakwahnya, dalam arti di akhir dakwahnya kepada orang tuanya Azar itu, dia Azar di usia 250 tahun, Azar itu meninggal. Tetapi tetap meninggal dalam keadaan abidul asnam, dalam keadaan menyembah berhala. Waqala al-Bukhari, Imam Al-Bukhari berkata, Haddatsana Ismail bin Abdullah, telah bercerita kepadaku Ismail bin Abdullah. Haddatsani akhi Abdul Humaid, telah bercerita kepadaku akhi Abdul Humaid. An ibni Abi Dhi'b, dari ibnu Abi Dhi'b. An Sa'id al-Makbari, dari Sa'id al-Makbari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, yalqa Ibrahim, Ibrahim akan bertemu abahu, bapaknya. Siapa bapaknya? Azar. Kapan bertemu? Yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat. Wa ala wajhi Azar, dan pada wajah Azar itu qatratun, ada bintik-bintik banyak. Wa ghabaratun, ada banyak debu, kotor. Fayaqulu lahu Ibrahim, lalu pada hari itu Ibrahim berkata kepada bapaknya, alam aqul laka la tuhsini, bukankah dulu pernah kukatakan kepadamu, janganlah kau mengingkariku, mengingkari apa yang kubawa, mengingkari Tuhanku. Fayaqulu lahu abuhu, lalu Azar berkata, menjawab saat itu. Apa kata Azar? Fal yawma la a'sika, Ibrahim, hari ini aku tidak akan lagi mengingkarimu. Fayaqulu Ibrahim, lalu Ibrahim berkata, bermunajat, meminta kepada Allah. Apa munajatnya Ibrahim? Ya Rabbi, duhai Tuhanku, innaka wa'adtani, engkau telah menjanjikan kepadaku, alla tukhzini yawma yub'atsun, engkau tidak akan membuatku sedih pada hari kebangkitan kelak. Wa ayu khizi aghza min abi al-abah, tidak ada yang lebih sedih bagiku saat melihat orang tuaku
tidak mendapatkan, jauh dari rahmat, jauh dari syafaat. Kayaknya Nabi Ibrahim sedih melihat bapaknya yang wajahnya bintik-bintik, melihat bapaknya yang kusut, banyak debunya, itu beliau sedih. Maka memohon kepada Allah. Lalu bagaimana Allah menjawabnya? Fayaqulullahu, maka Allah menjawab, Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Kata Allah, sesungguhnya hari ini kuharamkan al-jannata, surga, 'alal kafirin, untuk orang-orang kafir. Tidak ada tempat bagi orang kafir kelak di surga. Thumma yuqalu, lalu ada yang berkata kepada Nabi Ibrahim. Yuqal, ada yang mengatakan kepada Ibrahim saat itu, Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ma tahta rijlaik, coba kau lihat itu, apa yang ada di sebelah kakimu itu. Fayanzuru, lalu Nabi Ibrahim melihat di sebelah kakinya, lihat ke bawah beliau. Fa idza huwa bi dhibhin, beliau melihat ada dhibhin. Dhibhin itu kalau menurut mufassir maknanya adalah khinzir, babi, ya. Babi mutalattikh, yang sangat kotor, menjijikkan. Fayukhadhu biqawaimihi fayulqa finnar, lalu khinzir itu diikat, lalu diseretlah khinzir itu, lalu dilemparkanlah ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Mungkin ayahnya tadi itu berubah menjadi khinzir itu dan dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Hakadha rawahu fi qissati Ibrahim munfaridan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya secara munfaridan saat beliau mengisahkan Nabi Ibrahim. Waqad rawahu Al-Bazzar min hadis Hammad bin Salamah. Hadis yang senada juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah an Ayyub an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam min nahwihi wa fi siyaqihi warabah. Juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar, sayangnya hanya saja di dalam siaknya hadisnya itu ada yang gharib. Kalau ini riwayatnya Al-Bazzar. Waramahu aidan min hadits Qatadah an Uqbah ibn Abdul Ghafir. Hadis yang senada juga diriwayatkan dari Qatadah dan dari Uqbah bin Abdul Ghafir an Abi Sa'id an Nabi SAW bin nahwihi, juga masih senada hadisnya, masih sama dari Sa'id an Nabi SAW. Wa qala ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata li abihi, kepada bapaknya, Azar, atattakhidhu asnaman alihatan, wahai bapak, apakah kau jadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Inna rabbi araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Inni araka, sungguh aku lihat bahwa engkau dan kaummu itu dalam keadaan kesesatan yang sangat nyata. Surat Al-An'am ayat 74. Hada yadullu ala anna isma Abi Ibrahim Azaru. Dari hadis di atas, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan beberapa perawi yang lain, juga dari surat Al-An'am ayat 74, Ibnu Katsir menyimpulkan bahwa semua itu menunjukkan bahwa nama ayah Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah Azar. Wa jumhuru ahli nasabi, hanya saja menurut jumhur ulama nasab, minhum Ibnu Abbas, di antara jumhur ulama nasab itu adalah Ibnu Abbas, ala anna isma abihi Tarah, bahwa nama ayahnya Nabi Ibrahim itu adalah Tarah, menggunakan huruf ha. Wa ahlul kitab, sedangkan menurut ahli kitab Yahudi
Nasrani yaquluna Tarakh bil kha'i al mu'jamati. Menurut mereka Tarakh itu menggunakan huruf kha, dibaca Tarakh. Faqila, ada yang berpendapat innahu luqiba bisanamin, istilah azar itu dilakopkan kepada berhala. Kana ya'buduhu ismu azar, yang disembahnya yaitu bernama Azar, karena mungkin Azar ini orang yang paling getol ya di berhala-berhala itu, termasuk yang menciptakan berhala itu Azar, sehingga kemudian dapat julukan Azar itu. Waqala Ibnu Jarir, menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari, wassawabu anna ismahu, yang benar adalah bahwa nama ayah Nabi Ibrahim itu adalah Azar. Wala'alla lahu isman, menurut Ibnu Jarir At-Tabari, boleh jadi dia punya dua nama, alamani, aw ahaduhuma laqabun, di mana dua nama ini salah satunya bentuk laqab, yang wal akharu, yang lain alamun, namanya. Boleh jadi Azar itu laqabnya, Tarakh itu namanya. Ini pendapat Ibnu Jarir At-Tabari. Ini ya sahabat-sahabat, pertemuan kita kali ini yaitu dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya sendiri. Insya Allah berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana dakwah seruan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada masyarakatnya di mana beliau tinggal, yaitu di daerah Babil atau Babilonia. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.